Nah, kalau sudah, hari ini ada yang tidak masuk? Tidak. Masuk. Alhamdulillah. Masuk semua. Nah, teman-teman, ibu panggilnya teman-teman aja ya, biar lebih akrab. Teman-teman harus tetap bisa menjaga kesehatan ya. Ini kan cuacanya nggak menentu nih, kadang hujan, kadang panas. Jadi teman-teman harus tetap dapat menjaga kesehatan biar teman-teman dapat mengikuti pembelajaran setiap harinya. Oke, sudah siap belajar belum? Sudah. Kalau begitu ibu minta tolong kepada ketua kelasnya, silakan dipimpin terlebih dahulu doanya nak. Jul. Baiklah teman-teman, sebelum belajar ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Oke, nah hari ini kita masuk ke bab 2 ya anak-anak. Kalau minggu lalu kan kita belajar di bab 1 yaitu mengenai kodok dan koda. Nah, pada kali ini kita masuk ke bab 2 yaitu bukti beriman. Bukti beriman ini ada 4 kategori. Yang pertama memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Nah, sebelum itu ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu ada 3 macam. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menganalisis cabang iman, yaitu memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat mempresentasikan tentang memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib, sehingga peserta didik dapat meyakini bahwa cabang iman tersebut merupakan ajaran dari agama Islam. Nah, yang terakhir yaitu peserta didik diharapkan dapat membiasakan diri untuk bersikap tanggung jawab, yaitu juga untuk memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Nah, apa sih memenuhi janji itu? Apa itu mensyukuri nikmat? Di sini ada yang tahu? Ada. Apa? Apa itu memenuhi janji? Tidak bohong. Oke, bagus. Yang lain? Apa itu mensyukuri nikmat? Bersyukur, ya. Bagus sekali Nova ya. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, ibu akan menjelaskan. Untuk itu teman-teman harus simak dan perhatikan PPT yang sudah ibu lampirkan ini. Yang pertama yaitu ada memenuhi janji. Nah, memenuhi janji ini merupakan sifat orang beriman. Memenuhi janji artinya harus menepati janji. Setiap janji adalah hutang dan hutang wajib dibayar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa orang yang tidak menepati janji adalah orang yang sama halnya dengan tidak membayar hutang. Dalam sebuah hadis juga dikatakan bahwa salah satu sifat orang munafik itu adalah mengingkari janji. Nah, jadi teman-teman gak mau kan jadi orang munafik? Karena teman-teman harus menepati janji. Oke, selanjutnya nah. Selanjutnya itu pembagian janji. Nah, pembagian janji di sini terbagi menjadi 2 macam, yaitu pertama janji kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua janji kepada sesama manusia. Janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti apa, Bu? Contohnya seperti kita menaati perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Bisa juga dengan kita berdoa setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, janji kepada sesama manusia. Contohnya seperti apa ya, Bu? Contohnya seperti kita menjalankan perjanjian yang sudah kita sepakati dan tidak berkhianat atas perjanjian tersebut. Misalnya seperti apa? Misalnya nih, Titin dan Ibnu sudah berjanji hari ini akan pergi ke perpustakaan pada jam 3 sore. Maka pada jam 3 sore, Ibnu dan Titin sudah harus berada di perpustakaan. Jangan sampai nih Titin sudah di perpustakaan tapi si Ibnu belum sampai. Berarti itu si Ibnu mengingkari janjinya. Karena dari awal sudah berjanji datang ke perpustakaan pada jam 3 sore. Selanjutnya nak. Oke, selanjutnya manfaat memenuhi janji. Ibu mau tolong Jevia bacakan apa saja manfaat memenuhi janji. Baik, yang pertama
membuat kita lebih dihargai. Dan yang kedua, terjalin hubungan yang baik antar sesama. Ketiga, dipermudah dalam urusannya. Dan keempat, menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, memberi ketenangan hati. Dan yang terakhir, terhindar dari dosa. Sudah, Bu? Oke, jadi tepuk tangan dulu untuk Jevia. Jadi ada banyak sekali ya manfaat memenuhi janji, manfaat menepati janji. Salah satunya kita membuat kita merasa lebih dihargai. Yang kedua, dapat menjalin hubungan yang baik antar sesama manusia. Yang ketiga, mempermudahkan segala urusan kita. Yang keempat, kita menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, memberi ketenangan hati kepada kita. Dan yang terakhir itu terhindar dari dosa karena kita menepati janji. Kalau kita mengingkari janji, maka akan mendapatkan dosa. Benar sekali. Selanjutnya, mensyukuri nikmat. Apa itu mensyukuri nikmat? Bersyukur apa? Iya, salah. Bersyukur. Yang lain? Tidak gengsi, boleh. Oke, jadi mensyukuri nikmat itu adalah bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Mensyukuri nikmat ini maksudnya tindakan mengakui, mengingat, menghargai, dan merasa berterima kasih atas apa yang telah kita miliki di dalam hidup. Oke, selanjutnya perwujudan syukur. Perwujudan syukur di sini ada 3 macam. Yang pertama, bersyukur dengan hati. Yang kedua, bersyukur dengan lisan. Dan yang ketiga, bersyukur dengan tindakan. Bersyukur dengan hati contohnya seperti apa, Nak? Siapa namanya? Silakan. Bersyukur dengan hati contohnya seperti apa? Senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati. Oke, benar sekali. Yang kedua itu bersyukur dengan lisan. Contohnya seperti selalu mengucapkan alhamdulillah dalam setiap keadaan dan bertutur kata dengan baik. Yang ketiga itu bersyukur dengan tindakan. Contohnya seperti gemar membantu orang lain yang sedang kesusahan dan rajin beribadah. Oke, next. Manfaat mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat itu dapat menimbulkan banyak manfaat ya. Yang pertama, bersyukur dapat mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bersyukur dapat membuat tentram hati dan jauh dari penyakit hati. Yang ketiga, bersyukur dapat menambahkan nikmat. Jika kita bersyukur, maka Allah akan senantiasa menambahkan nikmat untuk kita. Yang terakhir itu membuat kita merasa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya. Memelihara lisan. Ada yang tahu apa itu memelihara lisan? Menjaga lisan. Ya, betul sekali. Jadi, memelihara lisan itu adalah menjaga lisan kita supaya tidak berkata yang kotor, berkata yang kurang baik, meskipun kita dalam keadaan yang sedang marah. Apalagi sampai menyakiti perasaan orang lain. Jadi walaupun dalam keadaan kesal, marah, kita tidak boleh mengucapkan hal yang kurang baik sampai menyakiti hati teman kita. Walaupun dalam keadaan marah, kita harus tetap berusaha menjaga lisan kita agar tetap berucap yang baik-baik saja. Penggunaan lisan yang tidak pada tempatnya mengakibatkan 3 hal, yaitu fitnah, ghibah, dan buhtan. Ada yang tahu apa itu fitnah? Tahu. Apa itu? Ngomong kadar tidak sesuai fakta. Oke, memberikan informasi yang tidak benar atau palsu ya. Oke, jadi fitnah itu adalah memberikan informasi yang tidak benar atau palsu dengan tujuan untuk menjatuhkan seseorang. Yang kedua, ghibah. Sepertinya teman-teman sudah tahu ya apa itu ghibah. Apa itu ghibah? Cowok juga pernah ghibah pastinya. Nah, jadi ghibah itu adalah membicarakan keburukan orang lain. Buhtan, apa itu buhtan? Tidak tahu. Ya, jadi buhtan itu adalah sama halnya dengan ghibah, namun dalam bentuk yang lebih ekstrim. Buhtan ini yaitu menyebarkan keburukan yang tidak benar adanya, bahkan bisa saja dibuat-buat oleh si penyebar buhtan ini. Jadi seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, cara menjaga
berpikir sebelum bicara, boleh? Jadi ibu akan jelaskan nih cara menjaga lisan kita, yaitu dengan bertutur kata yang baik dan sopan. Hindari untuk berkomentar tentang segala hal yang tidak penting. Berpikir terlebih dahulu sebelum kita berbicara. Jangan berkata kasar, jangan mengadu domba, dan jangan berbicara dusta atau palsu yang jatuhnya menjadi fitnah. Oke, selanjutnya nak. Menutupi aib. Apa itu aib? Kejelekan orang lain. Kejelekan orang lain. Benar sekali. Yang lain? Oke, jadi aib itu adalah suatu celah atau kondisi seseorang yang dilihat dari sisi keburukan atau hal yang tidak baik tentang seseorang. Jadi sebagai seorang muslim dan muslimah, kita harus menjaga aib kita sendiri maupun aib orang lain. Barang siapa yang menutupi aib orang lain, maka niscaya Allah akan menutup aibnya di dunia maupun di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Jadi teman-teman, kita sebagai muslim harus senantiasa menutupi aib kita dan aib teman kita. Jangan sampai Allah sudah baik untuk menutupi aib kita, namun kita sendiri yang membuka aib kita. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Itu bisa menimbulkan dosa dan termasuk sifat yang tidak terpuji. Oke, selanjutnya, macam-macam aib. Ibu mau tolong Jason bacakan macam-macam aib itu ada apa saja? Yang pertama ada aib zahir dan yang kedua ada aib tersembunyi. Kalau aib zahir yaitu aib yang nampak dan dapat diketahui secara lahir jika diperhatikan secara betul, misalnya cacat pada barang-barang perdagangan seperti buah-buahan yang busuk. Oke. Kalau aib tersembunyinya? Kalau aib yang tersembunyi, aib yang tidak nampak karena disembunyikan. Contohnya beras yang sudah dicampur antara beras premium super dengan golongan yang biasa. Oke, aplaus buat Jason. Jadi macam-macam aib itu ada dua. Yang pertama aib zahir dan aib tersembunyi. Aib zahir ini adalah aib yang nampak dan dapat kita lihat secara lahir jika diperhatikan secara betul. Contohnya seperti apa, Bu? Contohnya seperti cacat pada barang-barang perdagangan. Misalnya seperti buah-buahan yang busuk, itu kan dapat dilihat secara nampak sekali ya teman-teman, kalau buah busuk dan buah tidak busuk. Nah, itu termasuk contoh aib zahir. Yang kedua, aib tersembunyi, yaitu aib yang tidak nampak karena disembunyikan. Contohnya seperti beras yang sudah dicampur, yaitu antara beras premium super dengan beras golongan biasa. Itu kan kita tidak tahu kan, karena sudah dicampur oleh si penjual beras nih. Tapi itu tidak boleh dilakukan ya teman-teman, karena itu termasuk tindakan menipu pelanggan. Nah, yang terakhir, akibat aib. Apa saja sih akibat kita suka menyebarkan aib orang lain? Yang pertama, kita tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Benar kata Miss Tala, yang pastinya berdosa. Kita tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Yang kedua, Allah akan menghinakan orang yang suka mengumbar aib. Yang ketiga, orang yang membuka aib saudaranya, niscaya Allah akan membuka aibnya. Dan yang terakhir yaitu dapat dipidanakan atas dasar pencemaran nama baik atau fitnah. Jadi hukuman bagi orang yang suka menyebarkan aib orang lain ini, selain mendapatkan hukuman di akhirat, dia juga mendapatkan hukuman di dunia, yaitu dapat dipidanakan atas dasar pencemaran nama baik. Oke, sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, sudah jelas ya? Oke, sudah jelas. Kalau begitu, Ibu mau teman-teman membagi kelompok menjadi dua kelompok saja, yaitu kelompok A untuk laki-laki dan kelompok B untuk perempuan. Tugasnya apa, Bu? Tugasnya yaitu mencari macam-macam aib. Kalau tadi di PPT sudah dipaparkan macam-macam aib, namun contohnya dalam dunia perdagangan. Nah, tugasnya ini Ibu mau teman-teman mencari contoh macam-macam aib di kehidupan sehari-hari. Mengerti? Oke, silakan dibuat tugasnya, silakan diskusi. Ibu kasih waktu 5 menit.
Dek tahu kan? Dek sama Gimana teman-teman? Bisa dimengerti atau kurang jelas tugasnya? Jelas. Jelas ya? Silakan dicari dulu. Yuk kerjain. Yuk kerjain. Sudah teman-teman? Sudah dapat hasil diskusinya? Belum? Oke, silakan dicari lagi. Bisa nggak apa kendalanya? Iya, betul seperti itu. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari saja masing-masing. Nah, iya. Contoh aib zahir dan aib tersembunyi. Gimana nak? Ada kendala? Sudah ya? Oke. Sudah semua ya, kelompok A dan kelompok B. Kalau sudah, ibu mau salah satu perwakilan kelompok untuk maju ke depan menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok A sudah? Ayo, siapa yang berani maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya, silakan. Silakan nak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Contoh aib zahir dan tersembunyi. Aib zahir, contohnya berbohong di depan umum, kemudian berkata kasar atau menghina, kemudian yang ketiga tidak menunaikan sholat di tempat umum, keempat mabuk atau berjudi secara terang-terangan, yang kelima berpakaian tidak sopan di tempat umum. Kemudian ada aib tersembunyi. Aib zahir aja nak. Oh ya. Untuk kelompok 1 aib zahir, untuk kelompok 2 aib tersembunyi. Sudah ya. Oke, terima kasih dia Sedako sebagai selanjutnya kelompok B. Sudah dapat hasil diskusinya? Siapa yang berani maju? Ayo maju yuk. Gak apa-apa, sampaikan aja yang kami dapat tadi, yang kalian diskusikan tentang aib tersembunyi itu apa saja sih contoh dalam kehidupan sehari-harinya? Ayo. Ayo nak, silakan. Aib tersembunyi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami yaitu mengenai aib tersembunyi. Jadi ada beberapa. Yang pertama yaitu contohnya masalah keuangan yang dalam. Jadi seseorang yang terlihat sukses di luar namun memiliki utang besar atau kondisi keuangan yang sangat buruk yang tidak diketahui oleh orang lain. Yang kedua yaitu kecanduan tersembunyi. Jadi seseorang yang misalkan kecanduan diam-diam, kecanduan alkohol, narkoba atau judi tanpa sepengetahuan keluarga atau teman. Yang ketiga yaitu perselingkuhan, yaitu hubungan romantis di luar pernikahan yang dirahasiakan dari pasangan dan orang lain. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke, hapus buat Niti Melani. Oke teman-teman, jadi sudah sangat jelas ya tadi Ibu sampaikan bukti beriman itu ada 4 kategori. Yang pertama apa saja tadi? Ayo. Memenuhi janji. Yang kedua? Mensyukuri nikmat. Yang ketiga? Menjaga lisan. Yang keempat? Menutupi aib. Jadi teman-teman, sebagai seorang muslim kita harus menjadi orang beriman. Dengan cara apa? Dengan cara memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Agar dengan melakukan keempat kategori tadi, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk kedepannya.
mungkin Ibu rasa itu saja ya pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mohon maaf